Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Darmastia dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu ekonomi tentang kebijakan pendapatan nasional. Kebijaksanaan pemerintah terhadap pendapatan nasional. Yang pertama, contoh kebijaksanaan pemerintahan terhadap pendapatan nasional. Kebijakan ekonomi digunakan untuk mewujudkan tujuan ekonomi negara. Setiap negara mempunyai tujuan ekonomi yang bermacam-macam. Untuk mewujudkan tujuan yang bermacam-macam tersebut diperlukan berbagai macam strategi dan alternatif. Namun, strategi dan alternatif tersebut harus ada yang diprioritaskan oleh negara tersebut. Pengambilan strategi dan alternatif tersebut didasarkan pada falsafah hidup bangsa, perkembangan sejarah bangsa dalam mencapai tujuan ekonomi yang diidamkannya. Berbagai pengalaman melaksanakan kebijakan ekonomi bangsa, landasan teori yang digunakan, kondisi sosial budaya, dan pertimbangan efisiensi. Berikut contohnya. Yang pertama, yang A mendorong para eksportir kecil dan menengah, yang B mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk kredit investasi kecil. Yang A penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Kebijaksanaan 15 November 1978. Yaitu ada juga menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%. Akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979. Dan ada titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Adapun kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari kebijaksanaan pemerintah ini yaitu mengetahui tingkat keberhasilan perekonomian sebuah negara. Hasil perhitungan pendapatan nasional dapat mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, atau jasa, seperti Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedang Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang adalah negara industri. Kelemahannya dari sistem ekonomi ini yaitu bukan ukuran yang valid untuk penilaian kemakmuran sebuah negara. Distribusi pendapatan yang terkadang tidak terdata dengan baik. Pola pengeluaran penduduk yang beragam, walaupun secara garis besar kita memang bisa menggunakan hasil dari rata-rata penghasilan penduduk ini sebagai takaran mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat. Namun, terkadang pendapatan dan pengeluaran penduduk tidaklah sama. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, mau disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.